Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah ekonometrika. Hari ini kita melanjutkan topik pembahasan kita. Nah, minggu lalu kita membahas tentang regresi, komponen stokastik, kemudian deterministik, kemudian bagaimana memahami variabel-variabel itu, variabel apa yang mempengaruhi dan apa yang mempengaruhi. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan regresi linear juga, yaitu tentang estimasi dengan menggunakan metode ordinary least square atau metode kuadrat terkecil, di mana metode ini adalah kita menghitung parameter-parameter dari suatu regresi. Nah, jadi regresi kita itu kan ada parameternya, ada parameter konstanta A dan koefisien B. Nah, untuk itu perlu suatu metode menghitungnya. Dan dalam pelajaran atau perkuliahan statistik Anda sudah mendapatkan bagaimana menghitung koefisien B dan konstanta A dengan menggunakan persamaan normal. Hari ini kita membahas dari mana persamaan normal itu diperoleh. Dengan kata lain, kita ingin membuktikan suatu metode least square dari mana diperoleh persamaan tersebut dan asumsi apa yang digunakan sehingga metode ini merupakan metode klasik ya, sudah cukup lama, terus mengalami pembaruan dan penyempurnaan. Baik, kita masuk ke dalam bagaimana metode ini diturunkan. Kita ketahui metode OLS atau ordinary least square, metode kuadrat terkecil ya. Kita punya suatu model regresi ini Y, observasi I itu terdiri dari konstanta A dan koefisien B, variabel yang menjelaskan itu XI serta komponen error term EI di setiap observasinya. Nah, hasil estimasi ini tentu kita bisa tuliskan ya adalah Y hat ya. Tidak lain adalah XI tambah dengan kita ingin mengetahui target kita adalah dalam metode Gauss ini adalah meminimumkan ini. Maka kita keluarkan dia dari ke sebelah kiri bersamaan. EI itu tidak lain atau error term itu tidak lain adalah selisih dari Y yang sebenarnya dikurangi dengan Y hasil estimasi. Kita bisa gantikan dengan persamaan ini. EI itu tidak lain adalah Y sebenarnya dikurangi dengan A plus B X I. Jadi Y ini adalah selisih ya, selisih dari Y sebenarnya, Y aktual dikurangi dengan atau Y hasil estimasi.
itu dia. Nah, kita bisa peroleh ini. Kemudian dalam metode least square ini, metode kuadrat terkecil, maka kita bisa kuadratkan. Karena kenapa dikuadratkan? Hasil selisih ini kemungkinan bisa dia negatif nantinya ya. Oleh karena itu kita kuadratkan dia. Jadi seperti ini, tentu tanpa menghilangkan makna persamaan, kita kuadratkan di kedua ruasnya ya. Sigma dari Y sebenarnya dikurangi dengan Y yang ini ya. Kita kuadratkan sehingga masih sama dia, identik persamaan itu. Sum, dia sum juga di sini. Nah, inilah yang disebut dengan sum of square residual. Itu dia kan. Kita bisa ganti dia dengan persamaan. Kita masukkan Y estimasi itu dengan yang ini. Maka kita peroleh sigma Y sebenarnya itu dikurangi dengan tambah beta X hasil estimasi itu kita kuadratkan ya. Iya. Kuadratkan observasi. Sum of square residual. Ini dia sum of square dari residual I ini. Nah, sampai tahap ini kita sudah memenuhi asumsi-asumsi yang ingin ditunjukkan oleh metode OLS atau least square ini adalah kuadrat sudah kita jumlahkan kuadrat itu, dua asumsi itu sudah dipenuhi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kemudian bagaimana cara meminimumkannya? Nah, cara meminimumkannya kita tulis ulang tadi persamaan dari sum of square residual, sum square residual, dia ditulis seperti ini, sigma kuadrat tidak lain adalah sigma dari Y sebenarnya dikurangi dengan tambah plus estimasi dikuadratkan. Ya kan? Dalam kalkulus kita bisa meminimumkan ini dengan menderivatif parsial terhadap A dan terhadap koefisien B. Jadi derivatif, kita derivatifkan. Kita turunkan minimum ya, syarat minimumnya. Itu kita derivatifkan. Persamaan di atas ini. Terhadap adalah maka kita derivatifkan ini 2, maka 2 sigma YI kurangi A tambah X I. Satu sama dengan 0. Nah, itu.
Itu syarat dari kita meminimumkan, itu harus sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, kita turunkan terhadap koefisien B derivatif dari sigma I square tadi terhadap B. Itu tidak lain, kita turunkan, B-nya ini yang kita turunkan, tadi A sudah selesai. Kemudian B, kita bisa tuliskan 2 sigma I sebenarnya tadi dikurangi A plus B X estimasi dikurang karena X ini derivatif 2 kuadrat pindah kemari, berarti dikurangi dengan atau kurangi dengan XI estimasi sama dengan 0. Nah, sampai sini kita sudah meminimumkan ya. Persoalan selanjutnya kita sederhanakan persamaan normal ini menjadi persamaan normal untuk kita dapatkan persamaan normal. Oke, sederhanakan. Kita sederhanakan. Persamaan ini N A tambah B sigma XI sama dengan sigma YI. Ini kan 0, kita bawa di X kemari. Ini 0, jadi tanda 0 ini sudah hilang ya. Ini persamaan pertama lah, kita katakan persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, kita bisa tuliskan, yang ini ya. A sigma XI ditambah dengan koefisien B XI kuadrat sama dengan sigma XI dikali YI. Ya. Jadi kita sudah selesai, ini kita sebut dengan persamaan. Ini kita sudah mendapatkan minimum. Jadi kita sudah kuadratkan, kita sudah minimumkan ya. Nah, kemudian persamaan ini kita bagi dengan N ya. Kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan N. Jadi kita masing-masing ini kita bagi dengan N. Maka kita bisa tulis kembali seperti ini. Persamaan 1 tadi ya. Persamaan 1. Kita tulis NA ditambah D sigma XI dibagi dengan N. Sama dengan sigma YI tadi dibagi dengan N, ini juga dibagi dengan N. Dibagi dengan N. Kita sederhanakan. Nah, ini yang bisa dicoret ya kan. Kita peroleh hasil ini adalah yang lain A sama dengan D plus B X setiap dibagi dengan N itu menjadi nilai rata-ratanya kan. Kita tuliskan X bar ya. Itu sama dengan Y bar.
Y rata-rata ini kita peroleh. K konstanta bisa kita peroleh konstanta A itu tidak lain adalah A sama dengan Y bar atau Y rata-rata dikurangi dengan X rata-rata. Kita sudah dapatkan ini ya. Nah, kemudian nilai dari koefisien X ini kita bisa peroleh X ya. X rata-ratanya kita dengan mudah bisa hitung. Ambil dari sini aja. Itu tidak lain adalah 1/n sampel sigma XI ya. Kemudian Y rata-rata kita bisa hitung 1/n. Juga bisa by definition juga bisa diperoleh. Sudah dapatkan. Yang paling penting di sini kita sudah mendapatkan nilai konstanta. Adalah dengan menggunakan formulasi ini. Oke. Dari metode tadi ya. Nah, sekarang tugas kita bagaimana mendapatkan koefisien beta ya, atau koefisien B. Koefisien B. Nah, itu tidak lain. Kita coba substitusi A ini ke persamaan normal yang kedua tadi. Ya, persamaan kedua tadi saya tulis ulang. Itu adalah A sigma XI plus B sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI dikalikan dengan YI. Nah, kita substitusi nilai A ini dengan nilai A. Jadi, kita substitusikan. Mari, maka kita bisa tuliskan. Saya ganti warnanya supaya kelihatan. Kurung sigma YI dibagi dengan N kurangi merupakan selisih dari B XI dibagi dengan N. Ini rata-rata berarti kan? Setiap dibagi dengan N itu rata-rata variabel bagi. Dikalikan dengan XI sigma XI tambah koefisien B dikalikan dengan XI itu tidak lain adalah sama dengan sigma dari XI dikalikan dengan target kita adalah bagaimana kita menghitung koefisien beta ini atau koefisien B ya. Oleh karena itu kita keluarkan dia B ini ke mari atau di sebelah kiri juga bisa ya.
Kita keluarkan, kita masukkan ini ke dalam persamaan ini. Maka kita bisa mendapatkan B. Kita lanjutkan dengan layar lainnya. Nah, B itu tidak lain adalah, kita bisa tuliskan berikutnya. B, oh tidak kelihatan ya. B sigma X I kuadrat yang tadi dikurangi, saya tulis sigma XI dikuadratkan dibagi dengan ini rata-rata dia sama dengan sigma XI YI dikurangi dengan sigma XI sigma YI dibagi dengan N. Nah, ini dua rata-rata ini. Oleh karena itu, ini sudah lebih sederhana. Kita tinggal menyederhanakan ini, bentuk ini. Kita masukkan nilai ini ke sebelah kanan ya. Maka kita bisa menghitung ulang atau mendekomposisi B, nilai koefisien B itu tidak lain adalah N sampel sigma dari XI dikalikan YI dikurangi dengan selisih dengan sigma XI dikalikan dengan sigma YI dibagikan dengan N sigma XI kuadrat dikurangi sigma, kita buat tanda kurung. Dia tadi di sini, ini kita bawa ke sana karena ini perkalian, maka dia adalah pembagiannya. Nah, dengan demikian kita mendapatkan solusi unik dari nilai beta ini. Ini perkalian kita bawakan ke sana. Nah, ini dia persamaan normal yang kita peroleh. Nah, kita bisa menghitung koefisien tersebut dengan persamaan ini ya. Nah, inilah yang digunakan di dalam metode statistik ya. Ya. Saya kira ini merupakan metode pembuktian di mana persamaan normal dari metode least square itu diperoleh sehingga parameter dari regresi itu bisa diestimasi. Nah, asumsi yang digunakan yang pertama adalah asumsi bahwa nilai residual itu diminimumkan, yang kedua dikuadratkan dan dijumlahkan. Jadi tahap-tahapnya seperti itu. Nah, ini dia metode least square. Kita peroleh bagaimana cara menghitung koefisien B dan konstanta A. Berikutnya nanti mungkin dalam perkuliahan selanjutnya saya akan memberikan metode persamaan normal ini dengan matrik. Dari mana diperoleh persamaan normal dengan matrik? Jadi kedua solusi ini, teknik aljabar matrik nanti lebih memudahkan kita menghitung
koefisien atau estimasi dari nilai koefisien beta atau B tadi dengan konstanta A dengan metode matrik. Metode kali ini adalah metode menggunakan metode sigma penambahan dan metode yang lebih panjang ya, dan ruwet, memerlukan sheet table, lembaran sheet, sehingga kita bisa mengkalkulasi setiap angka ataupun data-data yang dibutuhkan pada persamaan normatif. Demikian presentasi saya kali ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik pembahasan yang seperti saya sebutkan tadi. Kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.